Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kedatangan seorang wanita cantik, teman-teman. Namanya Uli Triani. Hai, aku kamera mana? Semua bawang merah boleh. Aku melambai tangannya ke kamera yang mana? Mana aja, ini boleh, itu boleh, itu boleh. Teh, angkatan berapa sih dulu teh? 2001. Bener 2001 kan kayak keluar. 2001. Angkatan aja dia lupa, teman-teman. Keluar ya kan? Iya, keluar. Iya, 2001 ya. Aduh. Waktu masuk itu di kelas apa? Jurusan apa? Emang ada jurusannya? Ada dong, A1, A3, A10, IPA, IPS. Oh, IPA, IPS. IPA IPA ya. Oh, teman-teman, maaf nih, saya harus tetap pakai karena untuk menjaga prokes ya. Kalau Uli yang pakai nanti jadi kurang bagus di kamera, oke? Jadi kita ganti-gantian. Terus abis lulus, jangan sebelum lulus. Lu tuh termasuk mukanya kalau sekarang gue bilang termasuk kayak muka anak baik-baik. Dulu anak baik-baik ya? Aku anak baik-baik, terima kasih. Benar. Gak terus kayak nonton, pada gitu. Teman-temannya, wah gitu. Bukan gitu, masalahnya bocorannya lu melakukan suatu kenakalan waktu SMA. Bisa ceritain nggak? Kayak kalau nakal semuanya banyak ya. Tapi tar dulu, iya apa enggak? Enggak, iya maksudnya kayak kalau gue nggak tahu ya itu termasuk kayaknya kalau semua anak semansa ya gimana sih yang nggak mau ikut upacara terus kita keselot ya kan? Berarti itu termasuk anak yang nakal berarti itu ya? Kayaknya termasuk anak yang nakal nggak? Jadi dia termasuk golongan selot teman-teman. Terus sama ini main basket karena kan basket kan kalau jadi kayak kalau misalnya sebelum masuk main basket terus jadi nanti kalau misalnya masuk ke kelasnya keringetan sampai keringetan terus sampai ya itu kayak sampai disamperin ke lapangan udah mulai gitu-gitu kayak kenakalannya gitu-gitu sih bukan yang ajaib ya, bukan yang bakar sekolah gitu enggak ya. Bukan narkoba ya, kan ya. Oke. Itu masih kenakalan yang bisa ditolerir, teman-teman. Lu masuk kuliah di mana? Di Trisakti. Jurusan? Kedokteran gigi. Oke. Lu percaya nggak, teman-teman? Dia dokter gigi. Kenapa sih semua orang ngomong gitu kayak nggak percaya gue dokter gigi, men? Gue tuh belajar susah banget untuk menjadi dokter gigi. Bukan gitu, Teh Uli. Masalahnya lu sekarang artis. Urusannya gimana tuh jadi dokter gigi? Aku tuh kalau misalnya mengenalkan diri ya, aku tuh selalu dokter gigi gitu. Masa sih? Kalau misalnya di profil kayak profil tuh pasti maksudnya dentist. Kalau misalnya ketemu orang dentist gitu. Itu maksudnya merendahkan diri meninggikan mutu atau gimana tapi? Cuma begini pertanyaannya, kenapa sih kok bisa masuk ke dunia urusan keartisan? Ceritanya gimana sih? Karena bentar ya, karena masalahnya orang untuk memutuskan dirinya masuk ke dunia kedokteran itu pasti harusnya nggak main-main. Karena dia pasti tahu masuk ke kedokteran itu sulit. Kalau dia bisa merelakan melepaskan profesi itu atau industri atau dunia itu pasti ada sesuatu. Nah, kira-kira itu apa sih yang bisa Teh Uli ceritain? Maksudnya gue panjang banget Enggak. Kenapa lu ninggalin urusan kedokteran itu? Nggak ninggalin sebetulnya. Nggak ninggalinnya gimana nih? Waktu pas kuliah kan ikut Wajah Femina. Nah itu kan waktu Wajah Femina itu kuliah kan? Kuliah. Jadi semua dimulai dari situ kan. Gitu. Tapi tetap jadi maksudnya tetap belajar di kedokteran gigi nggak ninggalin gitu, sama basket juga nggak aku tinggalin gitu. Itu mah tetap itu. Tapi embel-embelnya tetap Uli basket itu ya. Anak sejati basket. Jadi kayak tetap nggak bisa ninggalin itu gitu kan. Nah, ya udah mulai dari kayaknya dari Femina sih, dari Wajah Femina pintu ke dunia entertainment tuh kebukanya dari situ gitu. Jadi pertamanya kan dari modeling. Ya udah dari modeling, karena kalau misalnya film kan aku baru mulainya tuh baru sekarang gitu. Tapi kalau tertariknya terjun ke dunia modeling itu gue nggak kebayang. Kalau anak perempuan ya misalnya, emang seneng? Saya laki-laki sebenarnya. Enggak, maksudnya dia mungkin emang seneng pose di depan kamera. Apa kayak gitu ya?
Enggak sih, sebetulnya pertamanya dari temen gitu, kayak ada temen kayak lu ikut deh ini modeling karena kalau gue lihat lu tuh fotogenik, dalam artian gue kalau aslinya gue jelek gitu. Jadi kalau misalnya gue cuma foto doang, gue cakepnya gitu kan. Terus teman-teman tolong ditulis di komen apa yang dia nyatain itu benar apa enggak teman-teman. Jadi ya gitu kan, dan iya kalau di foto bagus ya. Terus akhirnya ya udah ikutan kan, dan jadi sebetulnya ada 2 gitu. Jadi dulu tuh sempat ikut terus nggak bisa ikut gara-gara sempat ikut tapi sempat ngulurin diri gara-gara waktu itu ada masih ada kontrak sama sesuatu lah, jadi nggak bisa. Jadi aku tuh sebetulnya 2 kali ikut Femina, ngundurin diri, abis itu ikut lagi di 2007 itu kan. Di 2007 which is my lucky number. Kan nomor 7 ininya nomor punggungnya. Nomor punggungnya nomor 7. Kalau misalnya setiap tim masuk tim apapun, gue nomor 7, gue nomor 7. Iya. Cristiano Ronaldo juga tuh. Enggak, itu sebetulnya dari Thomas Teddy. Thomas Teddy, fansnya Thomas Teddy ya. Thomas Teddy, gue ngefans banget sama Thomas Teddy. Jadi kayak 7 tuh dulu SMA aja sepatu sampai gue pakein itu kan. Astaga, ini pakein apa tuh namanya, apa tuh yang putih-putih tip X. Tip X, nomornya 7. Tip X 7 gitu. Coba udah ya beli sepatu mama gue. Bahkan seorang Thomas Teddy bisa jadi inspirasi buat Teh Uli. Kalau dia nonton, waduh. Enggak, nanti aku ceritain dia sih tentang si itu. Nah udah gitu tuh, gue suka lupa tau gak sih ngomong apa. Terus nah sih tadi teh 2007. Oh 2007 ya kan, terus ikut Femina, terus ya alhamdulillah menang 2 kategori pula kan. Satu si favorite, satu lagi juara 2. Jadi kayak alhamdulillah deh gitu. Nah dari situ kebuka di jalan ke dunia modeling sebetulnya. Jadi bukan ada koneksi di sana waktu itu? Enggak dong. Ya harus benar-benar gitu. Biasanya kan orang kan karena ada kenalannya si Anu. Enggak. Itu aku bisa bilang kalau wajah Femina itu pure memang benar-benar nggak ada, ya udah kompetisi aja gitu. Kompetisi karena foto sih ya. Karena kompetisi aja kan, karena kita ngirim. Tapi menurut aku juga kan dilihat prestasinya ya. Maksudnya it's not about beauty gitu, tapi ada beauty, brain, behavior. Itu. Walaupun kayak temen gue kayak nonton kayak behavior. Kayak lu aja. Halo. Kalau di luar teman-teman kalau melihat dia sih putih Femina sih ya. Kalau teman justru salah. Jadi waktu pas abis Femina itu menang kan kayak dibilang nanti ikut Putri Indonesia ya, terus aku kayak yang Putri Indonesia gue kayak nggak bisa yang jaim ya gitu, kayak gue ternyata cuawaan gitu kan. Penampilan dia menipu ya teman-teman. Iya, kayak cuawaan, jadi kayak nggak, tolong saya nggak bisa ya kalau harus ya kayak nggak bisa. Nggak, kalau teman-teman mungkin yang belum tahu Teh Uli ya mungkin ngelihatnya karena dia anggun atau jadi kalau ngelihat fotonya waktu main basket gak kayak gitu. Makanya kan gue bilang ini beda nih gue kalau lagi main basket sama ini, karena memang memisahkan dunia itu sih, memisahkan dunia. Teman-teman yang penasaran nanti fotonya kita kasih lihat sini ya. Kehidupan pribadi dan kehidupan di dunia profesional ya. Profesional, karena pasti deh kita tuh pasti sering banget nih, nggak usah kita ya, mungkin gue juga gitu, kalau misalnya kita ngelihat ada seorang artis ketemu gitu misalnya, biasa aja ya aslinya gitu. Mohon maaf nih, masa kalau misalnya kita mau ke hero doang kita pakai high heels, rambutnya terus pakai make up, pakai bulu mata anti badai kan nggak mungkin ya gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu, namanya kita mau, masa gua mau ke Solot harus itu kan enggak gitu, maksudnya ya gitu. Tapi kan itu resiko, lu jadi artis mau nggak mau harus berani dinilai sama netizen dong. Iya benar-benar. Tapi ya maksudnya kan itu dari sisi logika ya, maksudnya kan yang kita lihat adalah ketika misalnya siapa lagi di panggung RCTI gitu kan, of course lah dia yang pakai dress, pakai ini gitu kan. Jadi ya beda lah gitu, beda momen lah ya. Momen lah, gitu. Terus masalah profesi dokternya, sekarang gimana profesi dokternya jadinya? Lagi dipospon karena
pertimbangannya adalah jadi waktu itu kenapa berhenti karena lagi ada presenter kan, jadi presenter acara traveling. Ya. Dan itu travelingnya bisa 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan, cukup ini dong, cukup Iya, tapi jedanya lumayan. Tapi kan sekali traveling 1 minggu. Oh. Nah, udah gitu nggak enak sama pasien kalau misalnya harus ninggalin kan. Karena kalau misalnya dokter gigi kan nggak kayak MD kan. Kalau misalnya kalau dokter umum kan datang, dok saya ini, misalnya bisa diagnosis, bisa langsung ini, nggak harus kontrol lagi kan. Kalau misalnya dokter gigi kan bahkan misalnya bisa langsung tambal langsung pun tetap harus dikontrol kan gitu. Apalagi semua kasus-kasus yang lainnya yang harus bulak-balik datangnya. Jadi kayak waktu itu sempat soalnya beberapa kali kejadian, ya nanti datang lagi minggu depan misalnya sama dokter ini ya, saya kasih sama dokter yang ini. Saya udah bilang kok sama dokternya nanti dicek gitu. Nggak mau, saya mau nunggu dokter, tapi saya masih ada, nanti saya masih lagi gitu kan. Nggak mau nunggu, sedangkan nggak bisa karena kan itu harus ganti obat gitu kan. Jadi Jadi ada schedule yang tertentu ya, yang sudah ditentukan schedule-nya, yang nggak boleh sembarangan waktunya ya. Iya, dan aku kan kayak ngerasa jadi neglecting. Menelantarkan. Iya, menelantarkan pasien gitu. Jadi kayak nggak enak aja gitu. Akhirnya ya udah deh, dengan berat hati, karena semakin banyak opportunities di dunia yang ini gitu. Dan katanya kan suka denger nggak sih kayak kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Betul. Gitu kan. Memang betul gitu, tapi ada juga memang kesempatan pasti akan datang terus, tapi tidak akan dengan bentuk yang sama gitu. Nah, itulah dengan pemikiran itu, dengan pertimbangan itu, akhirnya kayaknya memutuskan untuk stop dulu deh yang ini karena banyak opportunities di sini gitu. Kenapa sih mesti dokter gigi? Karena aku suka crafting. Jadi kayak lebih ke tangan gitu, yang kan kalau misalnya dokter gigi itu kan pakai collaboration naon sih? Sunda English lah gitu ya. Enggak. Berarti pertanyaannya ngalahnya ke sini. Biasanya kalau dokter gigi itu lebih fashion atau apa? Urusannya kayak gitu kan? Aku memilih dokter gigi waktu itu karena kan kalau misalnya dokter gigi itu memang perpaduan antara otak dan keterampilan tangan. Iya kan? Tapi dokter yang lain juga sama kan? Kayak dokter bedah apalagi? Iya, bedah iya. Maksudnya kan kalau misalnya itu kan lebih ke spesialis lagi. Banyak kali aku nggak sanggup kalau misalnya belajar lagi gitu kayak. Ceritanya udah masuk ke dunia keartisan aja ya, teman-teman, yang gampang biar jelas keartisan. Aku tuh bukan artis, aku tuh dokter gigi. Yang jadi atau artis yang jadi dokter gigi, terbalik ya. Udah berapa film yang diperanin tuh, Li? Kayaknya banyak ya. Enggak sih, belum, masih belum lebih dari 2 tangan gitu. Terus kan banyak kerjasamanya sama orang-orang terkenal, terus sama mungkin sutradaranya ya, orang-orang besar di balik sebuah film. Itu gimana sih pengalaman kerjasama sama mereka? Jadi selalu orang Bogor yang pertemanannya nggak sama seperti mereka gitu ya? Sebetulnya sih dulu kan pernah mulai dari FTV kan. FTV udah pernah sebelumnya ya? Jadi dulu juga dari pertama kali kayak kan selalu menjadi, kalau dulu FTV selalu menjadi supporting actress. Jadi yang apa tuh, cameo ya istilahnya? Bukan. Jadi itu kan ada pemeran utama, ada pemeran pembantunya kan. Jadi si pemeran utama ini kan selalu yang artisnya yang bintangnya kan. Jadi aku tuh selalu misalnya nanya, siapa mainnya sama siapa, sama ini. Aduh, dia sombong gak ya gitu kan, selalu gitu kan. Nah tapi ternyata surprisingly banyak sekali yang memang baik gitu. Maksudnya banyak yang baik ternyata ya, nggak seperti yang orang sombong, orang-orangnya gitu, enggak kan ternyata ya. Mungkin ya, nggak tahu ya. Alhamdulillah mungkin belum dipertemukan sama yang itu, dan jangan sampai. Nauzubillah min zalik lah ya. Dan makanya aku selalu bilang rezeki itu bukan cuma masalah uang. Kalau dapat kerjaan, tapi masalah temen main yang enak, lingkungan yang enak, itu menurut aku juga rezekinya rezeki yang luar biasa. Karena kayak syuting film sebulan gitu kan, sebulan di Sumba waktu itu, atau syuting web series yang buat HBO kan 3 bulan
Kita Oke. nggak keluar. Kebayang nggak sih kalau misal Iya. 3 bulan sama orang Bareng-bareng yang sama mereka terus Iya gitu kan. Aduh, Jadi puyeng. HBO yang Grise. Oh, please. Oh iya. Kalau aku sih sebetulnya lebih ke menjadi diri sendiri ya. Dari dulu nih, nggak cuma di dunia keartisan gitu ya. Maksudnya ketika masuk ke ya sama lah kan dulu juga Trisakti kan gitu dari terus kayak wow gitu ya. Aku selalu head on ya. aku selalu tipe yang menjadi diri sendiri sih sebetulnya. Jadi aku tipe orang yang misalnya ada yang lu nggak asik banget sih, I was like iya gue nggak asik, so what gitu. Jadi misalnya kan pasti banyak, kenapa kita pasti denger banget kan banyak banget cerita orang kenapa pakai narkoba adalah salah satunya dari teman. Lu nggak asik banget sih gitu kan. Kalau aku itu adalah tipe orang yang gue nggak asik, so what gitu. Aku tuh anaknya gitu kayak bener-bener sebodoh amat itu. Aku tidak butuh kayak. Jadi lu nggak terpengaruh gitu ya? Iya gitu, lu nggak mau main sama gue, like oke, gue juga nggak butuh main sama lu gitu. Maksudnya bisa kayak gitu lebih ke mungkin kayak gitu kali ya. Nggak Jadi tahu deh. nggak terpengaruh sama hal. Di samping itu mungkin ada attitude tertentu ya yang bisa membuat seseorang bisa survive di lingkungan seperti itu ya. Ya itu pokoknya kayak selalu nggak tahu ya, kayak mungkin aku selalu menjadi diri sendiri yang apa adanya aja gitu. Mungkin kan kayak sekarang society cruel banget ya, kejam banget kan. Apalagi medsos. Siap-siap aja abis ini ada yang nge-head. Dan maksudnya banyak banget orang yang nggak survive ya karena itu, karena mereka mungkin butuh pengakuan, butuh untuk masuk ke dalam satu komunitas tertentu gitu kan. Nah kalau aku tipe orang yang mungkin karena kita anak Bogor kali ya, ya nggak sih, kayak nggak tahu ya. Enggak sih, kayak lebih ke kan banyak sekali orang yang tidak mau mengakui kalau dia tidak punya misalnya gitu. Kalau misalnya betul. Kayak cuy ini yuk, gak punya duit gitu. Kayak aku bisa ngomong kayak gitu. Tanpa harus merasa rendah gitu ya. Iya, maksudnya kayak men gak punya duit gua gitu. Kayak maksudnya terus orang bingung gitu ya, kalau gak punya duit. Kayak maksudnya ya udah ngomong kan kadang-kadang kayak gua nggak jangan ini kali gitu. Maksudnya kalau aku tuh bisa sesimpel dan selus itu gitu. Jadi nggak harus jaim gitu ya. Nggak harus jaim gitu. Jadi teman-teman Teh Holi ini salah satu orang yang di Instagramnya boleh dilihat, nanti Instagramnya lihat ya. Dia sangat tidak jaim. Tuh kalau misalnya Instagram aku suka. Jadi kalau feed aku bagus, ya kan. Aku tuh kan karena kayak ada obsessive compulsive disorder. Jadi kayak kalau misalnya mau posting sesuatu harus rapi gitu. Oh gitu. Jadi private jadinya. Enggak ada draftnya gitu loh. Jadi kayak gimana ya, harus rapih lah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya Instastory-nya iya udah receh aja gitu sampai semua ada. Jadi boleh ya di-share ya Instagramnya ya. Iya. Keroyok aja teman-teman. Sampai kayak banyak banget orang-orang bilang ini tuh kayak lu kayak bumi sama langit isi Instastory lo sama feed lo gitu, kayak kok feed tuh cantik-cantik bagus-bagus sih, kayak Instastory-nya isinya receh aja gitu. Gini sekarang pertanyaannya Teh. Kan udah berkecimpung di dunia ini lumayan lama ya. Saya aus. Boleh minum. Ini juga boleh diminum, kalau nggak suka dingin nanti bisa dipesenin. Jadi kalau misalnya udah sekian lama, terus akhirnya pencapaiannya tuh achievementnya bisa mencapai beberapa nominasi. Satu kan, jangan lebih-lebihin deh beberapa. Itu yang ketahuan teman-teman. Sebenarnya ada, cuma itu off the record. Iya, Itu gimana sih ceritanya atau gimana sih rasanya pengalaman lu bisa dilirik orang atau juri bisa sampai nominasi Piala Citra? Nggak tahu ya kalau itu kan, kalau bisa masuk nominasi Piala Citra itu kan sepenuhnya ditangani juri gitu, karena aku tidak. Itu di film apa ya?
Humba Dreams. Humba Dreams itu Humba Dreams. yang di Lombok itu kan ya? Sumba. Sumba ya? Oh, Sumba. Kan namanya Humba. Humba kan kayaknya Sumba. Susah banget itu ya, itu memerankan orang-orang daerah situ. Lu tuh Susahan fisika kan kayaknya kan. Gue dulu 2 kali loh. Ada apa tuh yang kayak apa terus susahan fisika terus teman-teman. kayak disuruh yang itu loh yang kalau nilainya kurang habis itu apa sih? Oh, di hair. Di hair ya astaga, di hair. Istilahnya masih hair teman-teman kayak kita dulu. Gue sampai hair 3 kali ya Allah. Gue Kita kayak tos dulu bertiga dong. gue sampai kayak jadi kalau di hair yang nggak di hair tuh disuruh keluar ruangan kan. Iya. Terus kayak masih rame tuh. Terus yang udah kedua kalinya gue tetap aja sampai ngolong aja gue tetap nggak ngerti ini apa sih. Gue kayak Jangan-jangan gurunya bilang lu nyontek aja deh, nyontek aja lu masih di hair. gue nggak ngerti ini apa sih, tolong. Gue buka buku aja sampai udah nggak ngerti ini naon sih, iya teh naon sih. Oke, gimana coba ceritain dong masalah nggak setiap orang punya kesempatan untuk megang nominasi piala itu ya. Ya itu balik lagi kalau misalnya masalah nominasi, aku nggak tahu pertimbangan juri apa untuk memberi nominasi kepada nominasi-nominasi itu gitu. Cuman kalau misalnya dari pengalaman apa ya maksudnya of course lah itu menjadi satu achievement walaupun ada seorang aktor senior bilang ya udah gitu, lu kalau misalnya acting sebagai aktor ya udah lu acting aja gitu, lepas aja, jangan memikirkan tentang nominasi atau piala gitu. Jadi karena kalau misalnya lu akan bermain bagus toh itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi jangan sampai itu dijadikan kayak gua harus dapat piala nih gitu, jangan gitu katanya dia. Tapi lu termasuk cepat juga untuk mencapai achievement itu ya, termasuk? Aku tuh mulai film tuh 2016, itu film pertama. 2016. Jadi setahun tuh benar-benar satu. Bayangin setahun cuma satu. Tapi FTV-nya dulu berapa? Enggak, tapi kan FTV udah lama, zaman aku abik ya. Oh, kalau sekarang serius nih ceritanya, filmnya seriusnya ya. Nah kalau dulu tuh gini, jadi kalau dulu itu dapetin FTV kan di Bali tuh. Jadi maksudnya kalau dulu tuh masih yang gimana sih, masih muda, masih kuliah kan. Terus kerja tuh masih yang hore-hore gitu kan, masih yang masih. Nah kalau sekarang tuh aku di titik dimana ini gue dibayar buat acting, gue dibayar buat menjadi aktor, gue dibayar buat profesional banget, pakai banget karena dan anxiety-nya buat aku tuh jadi lebih gitu karena aku takut memberikan yang ini gue takut kurang ini, takut kurang itu gitu. Terus ngatasinnya gimana? Takut-takutannya itu lo ngatasinnya gimana? Nggak ada sih, kayak cuman ya do my best aja gitu. Jadi kayak kalau dulu tuh lebih gitu kan, maksudnya lebih. Nah kalau sekarang bahkan ketika aku syuting aja in between scenes aku sering banget nggak megang handphone karena takut distract. Takut. Mungkin aku bukan seorang Reza Rahadian atau siapapun yang udah jago gitu ya. Jadi aku masih butuh itu untuk maintain my konsentrasi. Gitu. Terus lu merasa seneng nggak? Gue dapat nominasi gitu. Seneng lagi lah kali ya. Itu yang pengen kita lihat teman-teman, tadi nggak kelihatan. Gue seneng karena mungkin kayak ya itu kayak dia lebih ke diapresiasi sih. Maksudnya kayak gitu. Ada nggak aktor senior yang apresiasi lu langsung? Enggak, jadi pas aku senang banget kayak tadi kayak aku tuh ngefans banget sama Reza Radian ya. Jadi waktu pas kita malam Piala Citra tuh kita ketemu kan setelah itu gitu. Terus dia kayak, hai, kamu ternyata nominasi. Jadi aku tuh sebentar lagi ada keluar film dan sempet ada Reza Radiannya kan. Nah aku nggak banyak scene sama dia sebetulnya, cuma satu, cuman sempet ketemu kan. Dan dia nyamperin aku, kenal sama aku. Itu tuh kayak oh my god gitu. Maksudnya gimana sih, kayak gue masih starstruck juga gitu. Gue masih kayak anak kecil aja. Iya gitu, dia tuh kayak kamu ternyata nominasi ya gitu. Terus kayak aku tadi lihat cuplikannya kamu bagus mainnya, terus gue kayak
Kak, aku GR loh. Wah, Gitu. keren Kayak gue tuh banget, keren sampai banget. ngomong, Kak, aku GR, Kak, gitu. Dan Maksudnya bilang ke dia gitu. iya, jadi kan dia megang tangan gue gitu, megang ini gue apa tangan gue, Kak, selamat ya gitu. Gimana rasanya jadi menyandang nominasi? Dia aja nanya apa lagi gue Terus kan? gue kayak oh iya ini gitu. Terus ya itu dia bilang oke, aku tadi ngeliat kok kamu oke kok gitu kan, actingnya bagus. Kayak gue kayak, Kak, gue GR banget, stop it gitu. Gue kayak gitu. Itu keren banget loh ya. Makanya lu pengen tanya nih, lu pernah membintangi film horor ya? Itu Asih kemarin. Asik kan ya? Asih. Itu ada yang aneh-aneh nggak sih meranin film-film kayak gituan? Kan orang-orang banyak cerita memerankan acara ini film ini nih, tiba-tiba di behind the scene-nya ada yang macam-macam gitu. Enggak ya kayaknya ya. Cuman memang karena aku nggak banyak yang ketemu sama setannya. Oh. Jadi emang nggak terlalu gelap lah ya, Iya. scene lu nggak terlalu gelap gitu ya. Dan itu pun maksudnya aku juga seneng gitu main sama mereka, kan kayak mainnya sama Marsha Timothy, sama Rio Bayu, dan maksudnya mereka sebesar itu aja, mereka humble banget gitu orang. Oh, mereka itu emang orang-orang gitu. itu ternyata humble ya, nggak Baik seperti banget. yang kita bayangin seorang artis tuh kayak gimana gitu ya. Aku aja sampai kayak baik banget sih, maksudnya kayak Luar biasa dong. sama aja gitu kayak tadi gue ketemu Reza Radian gitu kan, kayak yang ya oh my god dia baik banget sih gitu, maksudnya kayak gue seneng banget, maksudnya kayak gitu, maksudnya ada apresiasi itu kan. Itu ya kayak kita jadi fans aja gimana sih kayak. Padahal dia yang fans sama lu sebenarnya ya. Enggak, itu dari sini gue dapat pelajaran bahwa teman-teman ternyata artis-artis itu nggak semuanya seperti yang diberitakan di media atau sombong atau ternyata ini pernyataan Teoli, banyak artis yang humble, kalimatnya humble loh, bukan biasa aja orangnya baik, ini mah humble banget sampai maksudnya kayak banyak banget yang baik kayak gue, kayak Marsha Timothy gitu. Itu menurut gue kayak emang baik banget, pakai banget gitu. Tapi bukan karena dia seangkatan sama atau seumuran sama lu kan? Enggak, maksudnya memang kan baru ketemu kan syuting. Baru ketemu malah baru ya? ketemu kan. Itulah maksudnya kayak aktor itu kan salah satu pekerjaan yang constantly ketemu orang baru. Dan gimana caranya? Harus adaptasi. Langsung adaptasi, langsung chemistry, apalagi kalau tiba-tiba perannya adalah pacaran. Nah itu susah banget. Atau suami istri. Baru kenal lagi. Iya, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ada challenge tersendiri lah. Gitu. Ada rencana syuting film apa nggak? Belum. Ini lagi baru screen test doang. Jenis yang menurut lu yang paling senang lu peranin film apa? Atau semua film lu suka? Suka lah semua, karena semua peran tuh ada challenge tersendiri gitu. Kayak ya maksudnya kayak Humba Dreams kan udah looknya beda, Iya. suaranya, maksudnya aksennya beda. Terus gue ngeliat itu film itu budayanya kayaknya beda. susah banget lu meraninnya. Gue ngebayangin orang meranin orang Lombok yang pedalaman gini. Sebelumnya ada lagi yang Labuan Hati, itu lebih ekstrim lagi karena aku rambutnya lebih dikeriting, Ya terus ampun. lebih gelap banget, jadi orang Flores itu. Waduh. Jadi yang kayak gitu. Kita bagian itu gue belum lihat tuh, kenapa itu? Labuan Hati. Pelabuhan Hati ya. Labuan Hati. Nonton ya teman-teman ya. Aku tuh seneng banget soalnya. Terus itu juga belajar. Oh terus sama itu pun waktu pas itu casting, jadi kayak banyak banget kalau ditanya kayak gitu. Coba tanya gitu. Ditanya awal mula masuk ke dunia itu ya memang ya casting aja gitu, casting. Tapi kan kalau casting tuh di awal, tapi kalau lu udah jadi artis masa lu ikut casting lagi? Iya, tetap harus casting karena kan Bukan karena boleh minum sambil minum aja. baru kena nih. Bukan kayak iklan. Iya kan, teman-teman. Teodi Iya juga kan, kita minumnya baru sebagai kemarin. anak semansa kita harus mendukung sesama lunis mansa. Betul. Tahun sih tadi. Itu Oh enggak, tetap casting. tetap harus casting ya. Bukan karena lu udah dong. banyak itu, akhirnya lu direkomendasikan. Siapa gua? Tuh, apanya lu tuh peraih nominasi Piala Citra. Enggak, kayak Gimana sih? kemarin aku baru lihat story-nya Mas Lukman Sardi. Jadi dia bilang walaupun gue sudah banyak main film, gue kalau gue disuruh casting gue akan tetap datang casting karena Oh. sebetulnya bukan
mungkin kalau kata dia mungkin bukan karena ya kita tahu Lukman Sardi bisa acting. Iyalah, gitu. siapa yang nggak kenal dia kan? Cuman bukan masalah itu, tapi lebih ke cocok nggak nih dia meranin ini gitu sih, lebih ke gitu. Dan menurut aku itu adalah benar kata Mas Rukman, itu adalah satu proses gitu. Dan ya kita nikmatin aja prosesnya. Dan ya balik lagi apa ya? Kayaknya ya tetap ini aja sih, tetap humble kali ya. Maksudnya kayak yang tadi kan gue kan ini, masa gue tetap kasih yang enggak dong gitu, maksudnya ya itu prosesnya kita tetap harus aja gitu. ya. Sama aja kayak kalau misalnya mau lo dulunya manajer apa, kalau lo apply tetap aja kan, walaupun cuman mungkin beda ini kali ya, beda levelnya. Kalau mungkin kalau misalnya pegawai biasa diwawancaranya sama HRD gitu, tapi kalau misalnya udah level atas diwawancaranya sama CEO atau COO gitu, maksudnya kayak gitu-gitu. Cuman kan. Masalah Jadi apa ya? Masalah, ya tetap sama-sama ngelewatin probation atau apa ya. Itu menurut aku itu proses yang harus dinikmati. Oke. Terus kira-kira nih Teh, buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kayak Teh Uli nih, ya kan sekarang nih kan nggak ada ya, nggak terlalu banyak ya. Teh Uli mungkin tahu. Wow, enak. Gimana Teh teman-teman? Ada yang baru lulus atau yang masih di bangku sekolah tiba-tiba ngelihat Teh Uli ini gue juga pengen kayak gitu. Apa sih yang harus mereka milikin? Percaya diri, asik. Padahal gue juga nggak percaya diri sebetulnya. Ya kemauan sih, menurut gue kemauan ya gitu. Apapun passionnya di ini aja. Karena kan mungkin sekarang udah lebih berubah ya zamannya. Kalau dulu kan memang bener sekolah, kuliah, kerja, that's it gitu. Ya kan? Kalau sekarang bener gitu, banyak yang tiba-tiba lah jadi YouTuber lah, jadi apapun lah. Sebetulnya kalau buat aku ya, life is too short to do whatever you don't want to do. Jadi kayak ya udah lakukan apa yang lu suka gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa menghasilkan uang, kan alhamdulillah gitu. Betul, kenapa enggak? Gitu. Kan nggak enak ya bangun pagi gitu. Jadi kayak gini, misalnya ada teman aku yang apa tuh namanya, mengeluh. Gue nggak suka deh ini, gue nggak suka deh ini kerja nih gue kayak gini, dan quit. Gitu. Kalau misalnya lu nggak suka, jadi gini, kalau lu memilih sesuatu ya lu harus bertanggung jawab dengan semua konsekuensinya. Kalau misalnya nggak suka dan lu tidak mau bertanggung jawab dengan konsekuensinya, udah berhenti gitu. Kayak aku sekarang gak usah buang-buang waktu gitu ya. Aku sekarang tinggal di Bogor. Dulu kan aku di Jakarta kan. Terus aku pindah lagi ke Bogor. Dan semua orang tuh kalau di Jakarta, aku pulang dulu ya gitu. Rumahnya di mana, Li? Di Bogor. Gitu kayak Bogor tuh ada di gunung gitu, kayak di mana gitu. 30 menit tau. Iya kan? Terus kayak, men, lu tinggal di Bintaro juga lebih lama dari gue macetnya gitu. Gue udah nyampe Bogor nih gitu. Tapi itu konsekuensi yang harus aku ambil. Jadi aku tidak mengeluh untuk jauh banget nih gue, enggak gitu, kayak ini konsekuensi gue gitu, yang gue syuting selesai jam 2 pagi gue harus nyetir gitu. Yang kadang-kadang aku harus ke rest area, gue tidur di rest area. Gitu. Jadi kayak, atau enggak kalau misalnya ini aku tidur di hotel. Iyalah. Di Jakarta gitu kan. Ya teman-teman, kalau memang udah punya passion tertentu ya harus diambil segala konsekuensinya, itu yang dari pesannya Teh Uli. Jadi jangan mengeluh belakangan, gue harus begini. Semua juga ada resikonya, mau sekedar apapun profesinya pasti ada konsekuensinya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi sesuatu, ini ada beberapa bahkan banyak ya dari alumni kita yang sudah membuktikan dirinya bisa jalan. Jadi jangan khawatir, kalian bisa berkorespondensi juga sama mereka, nggak apa-apa ya Teh Uli ya. Kalau sekedar untuk bertanya atau tentang dunia ini, karena kan kita mau menghubungi siapa untuk bertanya Teh. Karena kan harus ada yang punya pengalaman. Kayak kemarin juga ada sih alumni Semangka juga, teman aku, dia nanya anaknya mau terjun ke dunia ini, harus apa gitu. Terus aku nanya anaknya beberapa, bisa ikut kelas acting dulu gitu kan. Nanti, bener dari situ kan biasanya di kelas acting kan ada guru-gurunya nih yang udah ada di dunia itu. Kadang-kadang kan suka ada, ini anak bagus deh, atau enggak kadang-kadang kan ada film yang misalnya dia butuh anak kecil. Nah terus
kamu 3 tahun ya, ini kayak cocok nih gitu. Jadi maksudnya mungkin kan ada opportunity-nya di situ dipromot gitu ya nanti sama orang-orang itu iya, ya. dan memang networking juga penting. Networking penting, betul. Networking juga, walaupun juga dulu aku bener-bener dapetin film pertama aku tuh bener-bener dari casting ya. Casting bener-bener. Tapi networking tetap penting ya, untuk bisa casting aja kan networking juga penting juga kan. Iya, itu pun aku udah tahu dari, ya itu mungkin ya memang pentingnya untuk bergaul dengan siapa aja, punya temen di mana aja tuh mungkin itu juga gitu. Aku ingat banget, Li, lu nggak mau casting? Ini tuh terakhir loh. Aduh, gue tuh ada apa gitu besok aku lupa. Nggak bisa, ini hari terakhir. Yaudah deh, gue casting deh gitu. Gue malam hari Kamis. Akhirnya aku datang terus kayak dapat tuh subuh kayak yang oke gitu, maksudnya kayak dan itu sama Rudi Sudjarwo kan yang pertama aku dan pemeran utama. Bahkan udah Rudi Sudjarwo sekalian. Iya, dan pemeran utama. Jadi aku tuh kayak wow, I'm so lucky gitu. Maksudnya tapi tetap aja kalau lu nggak berusaha, tetap nggak akan jauh dari keberuntungannya ya. Usaha gitu, dan jangan takut untuk apa ya? Maksudnya jangan takut untuk pursue yang lu mau lah gitu kayaknya. Nggak usah takut ya daripada nyesel belakangan ya. Lu dengan kesibukan segala ini nih, Teoli nih, lu masih bisa melakukan kegiatan yang lain nggak sih? Lu tergabung sama komunitas tertentu nggak sih? Main basket sama alumni Semansa. Tapi udah setahun nggak main basket, gue takut kena corona. Coy. udah pakai prokes main basketnya sekarang teman-teman. Nggak bisa, basket itu satu-satunya yang nggak bisa pakai protokol kesehatan. Mau apa main basket pakai masker? Yang ada gue mati sesak nafas, bukan mati kena Kang corona. Erwin sama teman-teman nih, ada membernya nih, bingung nih mau main basket gimana nih. Oke Teh, mau tanya soal sekarang nih tentang mungkin Teh Uli udah pernah ngeliatin soal podcastnya Warung Kenari teman-teman ini. Udah pernah lihat kan? Pernah. Kira-kira tanggapan ini penting gak sih untuk alumni? Ya itu tadi penting kali ya, karena kan ada ya kayak aku di dunia aku aja, aku kayak nggak ada di anak Semansa yang ada di dunia ini gitu. Kayak bahkan di dunia iklan atau di dunia film tuh kayak nggak ada deh kayak anak Semansa. Itu. Jadi kayak mungkin ya itu mungkin ada, bener kata Kang Lulu tadi kan, gue tuh pengen jadi ini nih kayak YouTuber gitu. Kan bisa nanya sama Kang Lulu misalnya, ya sih, ya kan, maksudnya kayak gitu-gitu kan. Iya betul. Pastilah di mana-mana kan namanya alumni atau apa tuh alma mater ya. Alma mater kan bisa membantu satu sama lainnya kan gitu. Ya makanya tadi aku bilang kita itu kan nyaman untuk bekerja dengan orang yang kita kenal nyaman, gitu ya kan. Kita nyari sesuatu aja pasti kan yang ditanya nomor 1 di grup. Ada yang ini nggak sih arsitek yang bagus gitu. Ada notaris nggak sih di sini? Bahkan kayak teman aku aja, angkatan kita tuh ada notaris nggak ya? Gue lagi butuh notaris nih, pasti kan. Iya. Baliknya nanyanya ya, kita juga berharapan podcast ini bisa jadi informasi ya Teh ya, buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih baru lulus, atau yang sudah mau berkecimpung di dunia keartisan, mungkin bisa lihat di podcast ini tiba-tiba ketemu ada Teh Uli, gue nanya sama dia. Nah kan bisa kan gitu kan ya. Entah itu sekarang anak SMA 1 atau nanti mungkin di luar anak SMA 1 juga mungkin aja, kita nggak tahu kan. Siapa tahu nanti ada alumni Semansa lagi yang masuk nominasi. Oh iya, kita doakan. Amin. Oke, Teh Uli, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus ya sama karirnya. Banyak banget yang kita belum ngomongin nih tadi yang sebelum. Itu kita masukin nanti di bagian ini ya, dan bagian behind the scene. Tadi kan belum terkap semua. Ambil teh boleh bahas nih. Apa sih? Naonnya poho Tadi tuh nggak ada anak SMA 1 yang poin itu doang tuh di dunia seperti ini. Iya, nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjutin. Nggak mesti cuma satu kali ini Teh Uli ngomong di sini. Woi, gue mau lo pada muntah lo yang gue nanti. Oke, mudah-mudahan sukses terus Teh Uli. Terima kasih atas waktunya ya. Dan teman-teman, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kan orang harus tahu dulu profilnya itu anak nakal apa enggak, kan orang nggak tahu kan. Ya Allah, gue tuh nakal banget. Itu gue bilang. Jadi kita harus tahu dulu. Zamannya cowok terakhir itu deh, pokoknya aduh saya sakit.
terus gue tidur di UKS gitu banget sih. Main basket, jadi masuk ke kelas tuh yang tau gak sih yang keringetan, baju basah gitu. Kan sama gue juga begitu. Jadi gue dimarah sama teman-teman. Lu ngapain sih main basket ngajak-ngajak yang lain? Terus masuk kelas. Kan kita keganggu. Gue keringat kan. Terus rok aku tuh robek segini kali ya, dan nggak pernah aku benerin. Terus jadi kalau misalnya dipanggil sama guru, enggak ini baru robek kok bu, gitu. Padahal kok kayak udah robek dari kapan tahu. Itu berarti lu termasuk eksibisionis ya? Kalau aku tuh udah hari Jumat harus udah pakai tangan panjang atau rok panjang. Jadi aku tuh pakai baju putih kan. Tapi kalau misalnya dilihat dari jauh nggak kelihatan. Kalau dilihat dari dekat, baju aku tuh bukan baju sekolah, baju putih yang garis-garis gitu loh. Nah udah gitu, disamperin sama Pak Kami dong. Kamu kenapa pakai baju ini? Terus aku gini, saya nggak punya uang Pak buat beli kemeja panjang. Terus jelas-jelas Pak Kami itu saudara aku. Kalau hari Sabtu dulu ada fisika, dulu ada NBA Action, mulai dari 1:30. Jadi gue tuh datang ke sekolah tuh sekolah siang, jam 2:30, sampai sekolah jam 3. Nah pelajarannya gue gak ikut. Saya perhatiin kamu kalau Sabtu ada tuh belajar saya nggak ada. Kan bapak hari Selasa saya udah masuk kalau belajar bapak. Jadi kalau Sabtu boleh dong saya mas. Iya, kayak nih. Iya, ngejawab itu nggak masuk akal itu nggak ada otak itu. Iya, gak ada otak itu nggak. Terus aku juga kayak, terus gini, nanti saya telepon ya mama kamu. Terus gue kayak ampun, oke, gitu doang. Terus pakai sepatu nih. Sepatu tuh pasti dulu tuh ada yang sepatunya tuh belakangnya nggak ada belakangnya, jadi kayak cuma depannya doang. Tapi kalau aku pakai Oh iya, diinjak gitu, diinjak. warna putih kan. Kalau aku pakai kaos kaki putih nggak akan kelihatan. Tiba-tiba aku pakai kaos kaki warna pink, kelihatan dong. Terus dipanggil, gitu sama. Tapi kayak alasannya saya nggak punya uang Pak buat beli sepatu. Gitu, itu sih kan